Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Tim Nasional Indonesia, Garuda, kini diambang sejarah. Hanya satu kemenangan lagi untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolos ke babak ini bukan hanya mendekatkan kita ke Piala Dunia, tapi juga memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Penting bagi kita untuk memahami siapa saja calon lawan Garuda di babak selanjutnya. Tim-tim terbaik Asia yang siap bertarung demi tiket ke panggung dunia. Siapa mereka, sekuat apa, dan bagaimana peluang Indonesia? Mari kita bedah bersama. Salah satu calon lawan berat di babak keempat adalah Uni Emirat Arab, tim yang sudah lama dikenal sebagai kekuatan stabil di kawasan Asia Barat. UAE bukan hanya sekadar tim yang rutin tampil di kualifikasi, tapi juga memiliki reputasi sebagai lawan yang selalu menyulitkan siapapun yang mereka hadapi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus memperlihatkan konsistensi, baik di level regional maupun internasional. UAE punya sejarah panjang di sepak bola Asia, termasuk pernah tampil di Piala Dunia 1990. Momen bersejarah itu menjadi tonggak penting bagi perkembangan sepak bola mereka, membuktikan bahwa negara dari Jazirah Arab ini mampu bersaing di panggung dunia. Sejak saat itu, UAE terus berinvestasi dalam pengembangan pemain muda, infrastruktur, dan pelatih berkualitas, sehingga mereka tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di setiap turnamen besar. Mereka konsisten lolos ke babak-babak akhir kualifikasi, didukung skuad dalam dan organisasi permainan matang. Setiap generasi pemain UAE selalu mampu menjaga standar tinggi, berkat sistem pembinaan yang terstruktur dan dukungan federasi yang kuat. Pelatih-pelatih mereka pun dikenal cermat dalam meramu strategi, menyesuaikan taktik dengan kekuatan lawan, dan memaksimalkan potensi para pemainnya. Kekuatan utama mereka ada di lini tengah dan depan, dengan pemain naturalisasi yang menambah variasi serangan. Para pemain naturalisasi ini membawa pengalaman dan gaya bermain berbeda, sehingga membuat serangan UAE semakin sulit diprediksi. Kombinasi antara pemain lokal yang punya teknik tinggi dan pemain asing yang berpengalaman menjadikan lini serang UAE sangat berbahaya, baik dalam situasi terbuka maupun bola mati. Gaya main UAE mengandalkan penguasaan bola dan serangan sayap cepat, tantangan besar bagi pertahanan Indonesia. Mereka sangat piawai dalam membangun serangan dari lini tengah, memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk membuka ruang, dan seringkali melakukan kombinasi 1-2 yang memecah konsentrasi lawan. Jika pertahanan lengah sedikit saja, UAE bisa langsung menghukum dengan gol-gol cepat. Meski tangguh di kandang, UAE kadang inkonsisten saat tandang, celah yang bisa dimanfaatkan Garuda. Bermain di depan pendukung sendiri, mereka tampil sangat percaya diri dan agresif. Namun, saat bertandang ke luar negeri, performa mereka kadang menurun, terutama jika menghadapi tekanan supporter lawan dan kondisi cuaca yang berbeda. Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kelemahan tersebut, terutama jika mampu menjaga fokus dan disiplin sepanjang pertandingan. Pengalaman dan mentalitas mereka jadi pembeda di laga-laga krusial. Banyak pemain UAE yang sudah terbiasa tampil di laga-laga besar, baik di level klub maupun tim nasional. Mereka tahu bagaimana mengendalikan emosi, menjaga konsentrasi, dan memanfaatkan momen-momen penting untuk mencetak gol atau mempertahankan keunggulan. Mentalitas inilah yang seringkali membuat mereka mampu keluar dari tekanan di saat-saat genting. Indonesia harus disiplin, cerdas secara taktik, dan siap menghadapi tekanan tinggi. Setiap pemain harus memahami peran tanggung jawabnya, tidak boleh lengah sedikit pun, dan selalu siap melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Selain itu, komunikasi antar pemain sangat penting untuk menjaga organisasi tim, terutama saat menghadapi tekanan bertubi-tubi dari lini serang UAE. Setiap pertemuan dengan UAE adalah ujian, tapi juga peluang untuk membuktikan perkembangan sepak bola kita. Dalam beberapa laga terakhir, Indonesia sudah menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi fisik, teknik, maupun mental bertanding. Melawan UAE, para pemain Garuda bisa mengukur sejauh mana mereka berkembang dan seberapa besar peluang untuk bersaing di level Asia. Persiapan matang dan analisis mendalam jadi kunci jika harus berhadapan dengan mereka. Tim pelatih harus mempelajari pola permainan UAE, mencari celah di lini pertahanan mereka, dan menyiapkan strategi khusus untuk meredam keunggulan lawan. Latihan intensif, simulasi pertandingan, dan evaluasi dari laga-laga sebelumnya
akan sangat membantu dalam membangun kepercayaan diri dan kesiapan tim. Tidak ada yang mustahil. Dengan semangat juang, Garuda bisa bersaing di level tertinggi. Dukungan penuh dari supporter, kerja keras di lapangan, dan keyakinan pada kemampuan sendiri akan menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan dari Uni Emirat Arab. Inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa kita layak diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Berikutnya, tantangan besar menanti Garuda. Qatar, sang juara bertahan Piala Asia, sekaligus tuan rumah Piala Dunia 2022. Nama Qatar kini identik dengan kemajuan pesat sepak bola Asia, dan mereka telah membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar telah menorehkan prestasi luar biasa, termasuk menjuarai Piala Asia 2019 dengan performa yang sangat dominan dan menjadi tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Keberhasilan Qatar bukanlah hasil instan. Mereka adalah raksasa Asia yang dibangun dari fondasi investasi besar-besaran di bidang infrastruktur, pelatihan, dan pengembangan pemain muda. Pemerintah dan Federasi Sepak Bola Qatar telah menanamkan visi jangka panjang, membangun stadion-stadion mega, serta menciptakan sistem pembinaan yang terintegrasi dari usia dini hingga level profesional. Salah satu kunci sukses mereka adalah Aspire Academy, pusat pelatihan sepak bola kelas dunia yang telah melahirkan banyak pemain top. Hampir seluruh skuad nasional Qatar merupakan produk akademi ini, yang dikenal dengan metode pelatihan modern, disiplin tinggi, dan penekanan pada organisasi permainan. Hasilnya Qatar tampil dengan gaya bermain yang rapi, disiplin taktik, dan kemampuan adaptasi strategi yang luar biasa di setiap pertandingan. Di lini depan, Qatar memiliki dua bintang utama, Akram Afif dan Almoez Ali. Afif dikenal dengan kecepatan, kreativitas, dan visi bermainnya yang tajam, sementara Almoez Ali adalah predator kotak penalti yang selalu menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Kombinasi keduanya telah membawa Qatar meraih banyak kemenangan penting dan menjadi momok bagi tim-tim Asia lainnya. Jika melihat sejarah pertemuan, rekor Indonesia melawan Qatar memang belum berpihak pada Garuda. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan dan tidak ada yang mustahil di lapangan hijau. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menulis cerita baru, dan semangat juang bisa menjadi pembeda di momen-momen krusial. Untuk menghadapi Qatar, Garuda harus tampil dengan strategi yang matang. Bermain pragmatis, fokus pada pertahanan yang solid, dan memanfaatkan serangan balik cepat adalah kunci untuk meredam agresivitas lawan. Setiap pemain harus disiplin menjaga posisi, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu siap memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menciptakan peluang. Tekanan mental dalam laga sebesar ini sangatlah besar. Para pemain Indonesia akan diuji ketangguhan mentalnya, baik menghadapi atmosfer stadion yang penuh tekanan maupun menghadapi lawan yang sangat terorganisir. Namun, justru disinilah kesempatan emas untuk belajar, berkembang, dan mengukur sejauh mana level sepak bola Indonesia di pentas Asia. Jika akhirnya bertemu Qatar, Garuda harus tampil tanpa rasa takut. Setiap pemain harus menunjukkan determinasi tinggi, berjuang habis-habisan, dan tidak gentar menghadapi nama besar lawan. Inilah momen untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit di level tertinggi. Setiap laga melawan tim sekelas Qatar adalah peluang berharga untuk membuktikan diri, mengasah mental juara, dan menorehkan prestasi di level Asia. Dengan semangat pantang menyerah, Garuda siap menantang siapapun dan terus bermimpi menorehkan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Irak, lawan yang sudah 2 kali mengalahkan Indonesia di babak sebelumnya, menjadi momok yang tak mudah dilupakan oleh para pemain dan pendukung Garuda. Setiap pertemuan dengan Irak selalu menyisakan luka, terutama karena kekalahan yang dialami Indonesia terasa begitu menyakitkan. 2 kali bertemu, 2 kali pula Garuda harus mengakui keunggulan lawan. Namun, di balik rasa pahit itu, tersimpan pelajaran berharga yang bisa menjadi bekal untuk masa depan. Kekalahan di Basra, di hadapan ribuan pendukung lawan, dan kekalahan di kandang sendiri menjadi catatan kelam yang membekas di benak para pemain. Raut kecewa dan air mata yang jatuh di lapangan adalah bukti betapa beratnya beban yang harus mereka tanggung. Namun, justru dari kegagalan itulah, mental dan karakter tim mulai ditempa. Setiap kekalahan adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan bangkit lebih kuat.
Irak dikenal sebagai tim dengan fisik yang sangat kuat, organisasi permainan yang rapi, dan kemampuan memanfaatkan bola mati yang luar biasa. Setiap set piece, tendangan sudut, atau situasi bola mati selalu menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia. Selain itu, para pemain Irak juga memiliki pengalaman bertanding di level tinggi, membuat mereka selalu tampil percaya diri dan disiplin sepanjang pertandingan. Jika suatu saat Indonesia kembali bertemu Irak, Garuda harus tampil dengan disiplin yang jauh lebih tinggi, fokus penuh sepanjang laga, dan kesiapan mental menghadapi tekanan besar. Tidak hanya soal teknik dan taktik, tapi juga soal keberanian untuk menghadapi lawan yang secara historis selalu merepotkan. Setiap pemain harus siap bertarung, tidak mudah goyah, dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Pertemuan ulang melawan Irak bisa menjadi momentum revanche yang sangat dinantikan. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia telah berkembang, baik secara individu maupun sebagai tim. Kematangan para pemain, kekompakan, dan semangat juang yang tak pernah padam akan menjadi modal utama untuk membalikkan keadaan. Setiap gol, setiap tackle, dan setiap momen di lapangan akan menjadi bukti bahwa Garuda tak lagi sama seperti sebelumnya. Analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan Irak sangat penting. Tim pelatih dipimpin Shin Tae-yong harus menyiapkan strategi baru yang lebih efektif untuk mengeksploitasi celah di pertahanan lawan. Setiap detail, mulai dari pergerakan pemain hingga pola serangan, harus dipelajari dengan seksama. Adaptasi taktik dan inovasi di lapangan akan menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Kini, para pemain muda dan naturalisasi yang dimiliki Indonesia sudah jauh lebih matang. Mereka telah mendapatkan banyak pengalaman bertanding di level internasional, dan skema permainan Shin Tae-yong semakin padu. Kolaborasi antara pemain muda penuh energi dan pemain berpengalaman menciptakan keseimbangan yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan sekelas Irak. Irak memang lawan tangguh, dengan sejarah dan reputasi yang mentereng di Asia. Namun, mereka bukanlah tim yang tak bisa dikalahkan. Setiap tim pasti punya kelemahan, dan dengan persiapan matang, Indonesia punya peluang untuk membuat kejutan. Kunci utamanya adalah percaya diri, disiplin, dan tidak gentar menghadapi nama besar lawan. Dengan persiapan maksimal, semangat revanche yang membara, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, Garuda bisa menulis cerita berbeda di babak berikutnya. Inilah saatnya membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit dari kegagalan, belajar dari masa lalu, dan melangkah lebih jauh menuju impian besar di kancah sepak bola Asia. Oman, kuda hitam Asia yang tak boleh diremehkan. Mereka konsisten berkembang dan kerap menyulitkan tim-tim besar di kualifikasi maupun turnamen regional. Kekuatan Oman ada di pertahanan disiplin, serangan balik cepat, dan kolektivitas tim. Fisik kuat dan pemain sayap lincah jadi senjata utama mereka. Melawan Oman, Garuda harus sabar membongkar pertahanan rapat dan waspada terhadap serangan balik. Oman bisa bermain lepas tanpa tekanan, justru berbahaya bagi tim unggulan. Fokus, konsentrasi, dan kecerdasan taktik jadi kunci menghadapi mereka. Oman adalah bukti bahwa kerja keras dan organisasi bisa membawa tim ke level tertinggi Asia. Siapapun lawan di babak keempat, UAE, Qatar, Irak, atau Oman, perjuangan Garuda belum selesai. Lolos ke babak ini luar biasa, tapi tantangan sesungguhnya baru dimulai. Setiap lawan punya kualitas dan ambisi besar. Tidak ada pertandingan mudah. Kerja keras, disiplin, strategi matang, dan dukungan seluruh Indonesia jadi kunci. Teruslah terbang tinggi, Garuda. Tunjukkan pada dunia, Indonesia bisa.